Para saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali dalam hidup bersama kita sering berlomba untuk menjadi yang terbesar, yang terbaik. Dan itu sebenarnya sesuatu yang normal, karena kita sejak kecil sudah diajak untuk bertanding, ya, untuk menjadi yang terbaik. Itu cara untuk menjadikan orang yang terbaik atau menjadi orang yang besar, karena dipertandingkan, dinilai, diupayakan, dan itu sesuatu yang normal. Tetapi ketika kemudian menjadi yang terbaik atau yang terbesar itu bertemu dengan yang lain, itu akhirnya terjadi pertengkaran, ya. Pertengkaran dan juga percekcokan, ya. Karena masing-masing sebenarnya menjadi yang terbesar dengan membandingkan yang lain. Dan itulah yang kekurangannya seringkali terjadi karena kita menjadi besar dengan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Seolah-olah kita harus menjadi lebih besar, lebih baik daripada yang lain. Padahal di dalam hidup kita sama. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di antara para murid pun, murid Yesus yang kita dengarkan dalam Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Di situ para murid bertengkar juga untuk memperebutkan sebenarnya siapa yang terbesar di antara murid Yesus itu. Dan rupanya Yesus melihat pertengkaran itu dan Yesus kemudian mengajarkan bagaimana untuk menjadi yang terbesar sebagai murid Yesus. Yesus bersabda sambil dia meletakkan seorang anak di sampingnya, seorang anak kecil. Dia berkata, barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Rupanya menjadi yang terbesar sebagai pengikut Kristus atau murid Yesus adalah orang yang mau menjadi terkecil. Dan itu berarti orang mau merendahkan diri. Dan Yesus dengan menunjukkan seorang anak kecil, dia mengatakan, kalau kamu menyambut seorang anak kecil ini seperti ini, dalam namaku, kamu menyambut aku. Artinya Yesus mengajak murid-murid untuk menjadi yang terkecil, belajar dari anak kecil. Belajar dengan menerima anak kecil. Dan kita tentu tahu bahwa kita menerima anak kecil itu berarti kita menerima dengan kelemah lembutan. Menerima juga dengan kesederhanaan. Menerima juga dengan kerendahan hati. Nah, kelemah lembutan itu kita juga butuhkan dalam hidup kita sebagai murid Tuhan. Kita harus mempunyai sikap lemah lembut. Dan dikatakan dalam Injil juga bahwa ya belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, kita belajar juga di dalam hidup kita sebagai murid Tuhan, kita menerapkan kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu apa sebenarnya? Kelemah lembutan itu adalah kita menerima sesama kita dengan kasih sayang. Seperti kita menerima anak kecil, ya, tentu anak kecil dia karena rapuh, karena kemudian juga kecil, tentu kita menerima dengan penuh kasih sayang. Kalau kita menerimanya dengan keras, tentu juga kemudian anak itu bisa mati. Nah, demikian juga kita harus menerima orang dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelemah lembutan. Dan kedua juga kita menerima dengan apa adanya. Ya, apa adanya, kita tidak bisa kemudian menerima anak sesuai dengan kemauan kita, kepikiran kita. Kita juga sungguh-sungguh menerima mereka apa adanya. Kadang-kadang mereka juga kritis terhadap kita. Kadang-kadang mereka juga mengungkapkan kepada kita. Kita harus siap juga menerima juga apa yang dikatakan anak-anak. Dan biasanya kita ketika anak-anak mengkritik kita tidak pernah tersinggung. Karena mereka menyampaikan dengan ketulusan hati dan kepolosan. Dan juga yang terakhir, kita juga harus menyadari bahwa untuk menjadi yang terbesar
sebagai murid Tuhan, kita harus menjadi yang terkecil. Itu berarti kita harus menjadi rendah hati. Ya, menjadi rendah hati itu seperti apa? Menjadi rendah hati itu berarti kita sedikit memundurkan ego kita. Latihan kita adalah mengurangi ego kita, mengundurkan ego kita, kepentingan diri kita. Kita merendah hati berarti kita memposisikan diri yang paling bawah. Ya, itu latihan kita merendahkan diri. Kalau kita tidak dianggap oleh orang lain, ya sudah, kita terima. Ya, karena kita tidak mencari pujian, kita tidak mencari nama yang baik, tapi kita sungguh-sungguh mau mencintai dengan tulus hati, dengan merendahkan diri, melayani dengan kerendahan hati. Kalau orang lain mencela kita, kita juga bersyukur bahwa kita bukan orang yang ada di atas, tetapi kita juga ada orang yang di bawah. Nah, kerendahan hati ini menjadi sangat penting untuk menjadi yang terbesar juga di dalam kerajaan surga. Dan kita bisa belajar juga dari Ayub, ya. Ayub yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Ayub pun juga menyadari di hadapan Tuhan sebenarnya dia adalah juga bukan siapa-siapa. Karena itu dia menyesali segala juga kesalahannya di hadapan Tuhan, dan dengan sikap kerendahan hati itu Tuhan melimpahkan kepada Ayub harta kekayaan, anak, dan juga terlebih juga dianugerahi banyak hal oleh Tuhan. Dan inilah yang kita juga perlu sadari di dalam hidup kita. Kita harus menerapkan keutamaan-keutamaan untuk menjadi yang terbesar di dalam murid-murid Tuhan, yaitu kelemah lembutan, kesederhanaan, dan terlebih kerendahan hati. Tuhan memberkati.